Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saluna Rezi Gunanda, NIM 2011621, Prodi Manajemen Informatika Reguler Sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tata cara pembuatan database. Berikut rancangan yang telah saya buat. Sebelumnya, kita buka terlebih dahulu rancangan database atau studi kasus yang telah kita buat. Berikut studi kasus atau rancangan yang telah saya buat. Di sini saya membuat database tentang minimarket. Terdiri dari 5 tabel dan 5 form. Pertama ada tabel barang, tabel pasokan, tabel penjualan, tabel karyawan, dan tabel supplier. Dan di sini ada gambaran tentang relasi. Selanjutnya, sini ada desain form. Sebelum kita membuka Microsoft Access, kita terlebih dahulu membuat folder. Di sini saya memberi nama folder dengan nama UTS Praktikum Basis Data. Selanjutnya, kita bisa membuka Microsoft Access. Setelah membuka Microsoft Access, kita klik blank database. Selanjutnya kita pilih di mana kita akan menyimpannya dan kita pilih folder yang telah kita buat tadi. Saya simpan di local disk C. Selanjutnya kita buka ke folder yang telah kita buat tadi dengan nama UTS Praktikum Basis Data. Selanjutnya kita ganti field name-nya dengan minimarket karena database kita tadi membahas tentang minimarket. Kita create. Selanjutnya, setelah kita create, kita desain view di tabel. Kita beri nama tabel barang. Oke, kita klik OK. Selanjutnya untuk field name-nya, kita isikan yang pertama barcode, yang kedua nama barang, yang ketiga satuan, yang keempat harga pokok, dan yang terakhir stok. Data type-nya juga kita ganti sesuai dengan rancangan kita. Yang pertama barcode kita ganti teks, field size-nya kita ganti juga sesuai dengan rancangan kita yaitu 20. Nama barang juga kita ganti, teks, field size-nya 50. Satuan, teks, data type-nya, field size-nya 15. Harga pokok, number, field size-nya kita ganti single. Dan yang terakhir stok, data type-nya kita ganti number juga. Field size-nya kita ganti single. Oke, kalau sudah semua kita save. Terus kita silang. Kita membuat tabel baru dengan cara create, klik tabel, klik kanan, desain view. Kita beri nama tabel kedua dengan nama
tabel pasokan. Kita oke. Field name-nya kita isi sesuai dengan rancangan kita. Yang pertama ada ID pasok. Yang kedua ada ID supplier. Yang ketiga ada barcode. Yang keempat ada harga beli. Yang kelima ada quality pasok. Dan yang terakhir ada tanggal pasok. Selanjutnya kita ganti data type-nya sesuai dengan rancangan juga. ID pasok kita ganti dengan teks, dan field size-nya kita ganti 20. ID supplier kita ganti dengan number. Field size-nya kita ganti single. Barcode kita ganti teks. Field size-nya 50. Harga beli kita ganti teks. Field size-nya 50 juga. Quality pasok kita ganti number. Field size-nya kita ganti single. Tanggal pasok kita ganti date or time dengan format short date. Setelahnya kita save, kita silang, dan kita create lagi tabel. Klik kanan design view, kita beri nama tabel penjualan. Kita isi field name-nya dengan nomor jual. Yang kedua barcode. Yang ketiga nama barang. Yang keempat harga jual. Yang kelima tanggal jual. Yang keenam quality jual. Yang ketujuh ID karyawan. Berikutnya kita ganti data type sesuai dengan rancangan. Nomor jual kita ganti number. Field size-nya single. Barcode kita ganti teks dengan field size 5. Selanjutnya data type nama barang dengan nama teks. Field size-nya kita ganti 50. Harga jual teks. Field size-nya 50 juga. Tanggal jual kita ganti date or time dengan format short date. Quality jual kita ganti dengan number. Field size-nya kita ganti single. ID karyawan sudah benar, data types-nya teks. Field size-nya 25. Seterusnya kita save, kita silang, buat tabel selanjutnya. Klik create, pilih tabel, klik kanan, design view. Selanjutnya kita beri nama tabel dengan tabel karyawan. Klik OK. Kita isi field name-nya sesuai dengan rancangan kita. Yang pertama ada ID karyawan. Yang kedua
nama karyawan, yang ketiga alamat, yang keempat ada nomor telepon. Data tab-nya juga kita ganti sesuai rancangan. ID karyawan kita ganti number, field size-nya kita ganti single. Nama karyawan, data tab-nya teks, kita beri field size-nya 50, alamat dengan data tab size, teks, field size-nya 50, nomor telepon, data tab-nya kita beri nama teks, field size-nya kita beri 20. Jika udah, kita save, kita silang, kita klik create, pilih tabel, kita klik kanan, beri nama tabel supplier. Isi field name-nya sesuai dengan rancangan. Yang pertama ada ID supplier, yang kedua ada nama supplier, yang ketiga ada alamat, dan yang terakhir ada nomor telepon. ID supplier kita ganti data tab-nya number, field size-nya kita ganti single, nama supplier, data tab-nya teks, field size-nya kita isi 50, alamat, data tab-nya teks, field size-nya kita isi 50, nomor telepon, data tab-nya teks, kita isi 20. Kita save. Jika kita sudah mengisi field name pada tabel, beginilah hasil field name tabel barang. Karena di sini ada field name barcode, nama barang, satuan, harga pokok, dan stok, maka kita akan nge-lookup pada satuan. Kita klik tabel, klik kanan, design view. Kita pilih satuan, klik lookup wizard. Sini ada pilihan I want dan I will, dan kita pilih I will, klik next. Kita isikan di sini karena satuan, maka kita beri nama. Contohnya pieces, botol, kaleng, sachet, dus, box. Selanjutnya kita next. Klik finish. Kita save. Kita silang. Kita isi barcode dengan contoh
021 857 dengan nama barang misalnya Indomie goreng, karena Indomie goreng satuannya kita beri nama Pisces. Harga pokoknya kita beri 2.500 dan stoknya kita isi sejumlah 22. Data yang kedua, kita isi barcode dengan 02 2671. Nama barangnya contohnya kita isi Aquadus dan satuannya kita isi dus. Harga pokok misalnya kita isi 32.000 dan stoknya kita isi 15. Selanjutnya contoh yang ketiga, kita beri isi barcode dengan 02158 dan nama barang contohnya kopi ABC susu. Satuannya kita beri saset. Harga pokok misalnya kita isi dengan 1.500 dan stok kita isi 30. Contoh yang keempat, misalnya barcode 028319, kita isi nama barang dengan ABC kecap manis. Kita pilih satuan karena kecap, kita pilih botol. Kita beri harga pokok dengan 6.000. Kita isi stok misalnya 23. Selanjutnya 027381, kita beri nama barang sarden ABC. Kita karena sarden kita pilih satuan kaleng. Harga pokok misalnya 8.000 dengan stok misalnya 15. Oke, kita save. Kita juga bisa memperbesar kolom. Setelah kita ngisi data, kita save. Selanjutnya kita buka tabel karyawan. Kita isi ID karyawan dengan number contohnya 20021 dengan nama karyawan Siti, alamat Jalan Jeruk 2, nomor 17, nomor telepon contohnya 08 172611918. Contoh yang kedua, kita mengisi ID karyawan dengan 20022 dengan nama karyawan AD, alamat Jalan Angkasa Raya, nomor 52 dengan nomor telepon 08 263661729. Contoh yang ketiga, kita ngisi ID karyawan dengan 20023 dengan nama karyawan Tanto, alamat Jalan Sukamaju 3, nomor 5. Selanjutnya nomor telepon bisa kita isi dengan 086 7462 783. Contoh yang keempat,
Kita isi ID karyawan dengan 20024, nama karyawan Susilowati dengan alamat Jalan AC5 nomor 26. Kita isi nomor telepon dengan 0821193028. Jika kita sudah mengisi semua tabel karyawan, kita save. Selanjutnya kita klik tabel supplier dengan mengisi ID supplier 3001. 1. Nama supplier PT Wings Food dengan alamat Jalan Duku nomor 32 dengan nomor telepon 23718. Untuk contoh yang kedua, kita isi ID supplier dengan 3016 dengan nama supplier PT Jansen dengan alamat Jalan Berlina 1 nomor 19. Kita isi nomor telepon dengan 672615. Contoh yang ketiga, kita isi ID supplier dengan 3017 dengan nama supplier PT Mayora dengan alamat Jalan Kusuma Jaya nomor 29 dengan nomor telepon 652431. Contoh yang keempat, kita isi ID supplier dengan 3018 dengan nama supplier PT Unilever Indonesia dengan alamat Jalan Cengkareng nomor 1. Nomor telepon 25172. Selanjutnya kita masuk ke tabel pasokan. Kita klik kanan, desain view akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pilih ID supplier dan lookup wizard. Kita pilih I1, pilih tabel supplier, kita pilih ID supplier di next akan muncul seperti ini, dan next, finish. Klik finish, kita klik yes, save. Selanjutnya kita pilih barcode, lookup wizard, kita pilih I1, next, kita pilih barcode dan nama barang, field name-nya, kita next. Akan muncul seperti ini, kita next, finish, kita yes, klik yes, kita silang. Selanjutnya kita masuk di tabel pasokan dengan mengisi ID pasok 1, ID supplier 3015 yang sudah kita I1, barcode yang sudah kita I1, harga beli 32.000, quality pasok 15, dan tanggal pasok kita isi 5 Februari 2021. Dan contoh yang kedua, berikut contoh ketiga. Kita save. Jika sudah, kita silang, kita masuk ke tabel penjualan, kita desain view, kita field name barcode,
kita lookup wizard barcode, kita pilih I1, next, kita pilih tabel barang, kita pilih barcode dan nama barang, kita next, akan muncul seperti ini. Kita next, dan klik finish, kita yes, save. Selanjutnya kita lookup nama barang, lookup wizard, kita pilih tabel barang, kita next, kita pilih nama barang dan harga pokok, kita next, selanjutnya kita klik next, kita klik finish, save, yes, kita klik yes. Selanjutnya ID karyawan, kita lookup wizard, kita pilih I1 dan pilih tabel karyawan, kita next, dan fieldnya kita pilih ID karyawan, next, kita next, akan muncul seperti ini, kita next dan finish, kita pilih save, yes. Selanjutnya kita silang, selanjutnya kita isi tabel penjualan dengan nomor jual 1001 dengan barcode yang sudah kita I1 lookup wizard sebelumnya. Kita isi nama barang, kita isi harga jual, kita juga mengisi tanggal jual. Selanjutnya kita mengisi quality jual dan ID karyawan. Berikut data yang sudah kita isi semua. Kita silang. Selanjutnya kita membuat form wizard dengan klik create. Kita pilih form wizard. Kita masukkan field name-nya dengan cara satu-satu atau bisa secara bersamaan sekaligus. Kita klik next, kita klik next dan kita ganti namanya menjadi form barang. Kita klik finish, maka akan jadi tampilannya seperti ini, form barang. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama pada tabel pasokan dengan cara yang sama juga. Kita klik create report wizard, kita next, kita ganti nama menjadi form pasokan. Kita finish, hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya tabel ketiga, tabel penjualan, kita create report wizard, kita pindahkan field name-nya, kita next, klik next, kita klik next, kita ganti nama menjadi form penjualan. Klik finish, hasilnya menjadi seperti ini, form penjualan. Yang keempat, tabel karyawan, kita klik create report wizard, kita pindahkan field name-nya, kita next, kita ganti namanya menjadi form karyawan. Kita klik finish, hasilnya akan menjadi seperti ini, form karyawan. Untuk yang kelima, tabel supplier, kita create report wizard, kita pindahkan field name-nya, kita next, dan kita ganti
namanya menjadi form supplier. Kita pencet finish, hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan bikin form design tabel barang. Kita create, pilih form design, kita masukkan data, field name-nya, klik advertising field, kita klik 2 kali, kita pilih tabel barang, kita klik 2 kali field name-nya, kita desain sesuai yang kita mau. Di sini kita juga bisa mengganti background atau latarnya dengan warna. Contohnya seperti yang saya buat, saya mengganti warna biru tua sebagai latar. Selanjutnya kita buat judul, kita beri nama form input data barang. Kita bisa edit, kita bisa rubah font, kita bisa beri nama, beri warna pada font sesuai keinginan kita. Selanjutnya kita isi judul dengan tulisan minimarket sesuai dengan database yang kita buat. Kita juga bisa mengedit sesuai keinginan kita dengan mengganti font, misalnya memperbesar font atau memperkecil, atau memberi latar pada tulisan. Selanjutnya kita beri nama jalan. Di sini saya memberi contoh nama jalan Pandan Lama 2, nomor 14. Sama seperti sebelumnya. Di sini kita juga bisa memperbesar atau memperkecil font, merubah font, dan memberi warna pada latar.
Selanjutnya, di sini saya akan memberi garis bagi antara judul dan field name pada tabel atau form yang saya buat. Di sini kita juga bisa mengganti garis warna pada tabel. Sebelumnya warna hitam dan ini saya ganti warna putih. Selanjutnya, saya di sini akan membuat logo pada database minimarket yang saya buat. Selanjutnya, saya akan membuat tombol pada form yang akan saya buat. Di sini kita bisa memilih menggunakan tulisan atau menggunakan picture. Dan saya memilih menggunakan picture. Di sini kita bisa memilih mana yang akan kita gunakan, tombol yang sesuai dengan kita inginkan, dan kita bisa mengedit letak yang akan kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, sini saya akan membuat tombol dengan menggunakan nama.
Jika sudah sesuai keinginan kita desain formnya, kita bisa save, terus kita beri nama form input data barang. Kita klik OK. Berikut desain form yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, lakukan cara desain form pada tabel-tabel berikutnya. Berikut tabel barang telah kita buat. Selanjutnya ini hasil form desain yang kita buat, dan ini form wizard form yang telah kita buat tadi dengan form barang, tabel barang. Selanjutnya ada tabel pasokan, form pasokan. Ini ada penjualan, yang keempat ada data karyawan, form karyawan, desain karyawan, dan yang terakhir ada supplier. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tata cara pembuatan database minimarket. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.